Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Informasi Geografi 1 dengan saya Pramada Aryaguna SSMSC. Untuk sesi ke-13 ini kita akan membahas tentang aplikasi Sistem Informasi Geografi 1. Baik, kita mulai saja. Untuk definisinya, saya definisi itu adalah aplikasi informasi geografi adalah permasalahan terkait spasial yang mampu diselesaikan menggunakan keilmuan sistem informasi geografis. Jadi, permasalahan-permasalahan yang terkait tentang spasial atau kebumian atau disebut keruangan, nah, itu yang dapat diselesaikan menggunakan sistem informasi geografis, itu berarti adalah aplikasi sistem informasi geografis. Nah, aplikasi informasi geografis itu memiliki manfaat pada berbagai macam bidang. Contohnya pertama ada bidang transportasi dan perhubungan. Selanjutnya bidang telekomunikasi, bidang pengawasan daerah bencana alam, bidang ekonomi, bisnis dan marketing, bidang sosial, bidang militer, bidang geologi, pertambangan dan perminyakan, bidang lingkungan, bidang perpajakan, bidang perencanaan, bidang sumber daya alam, bidang kesehatan, bidang hidrografi dan kelautan, bidang utilitas, dan bidang pendidikan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan bidang pendidikan. Contoh aplikasi sistem informasi geografis untuk bidang pendidikan tentunya adalah dalam menentukan lokasi sekolah. Menentukan lokasi sekolah itu saat ini digunakan dalam penentuan zonasi. Jadi dalam kita menentukan sekolah mana yang akan kita masuki, itu saat ini gunakan sistem zonasi. Sistem zonasi ini menggunakan aplikasi dari sistem informasi geografis dengan sistem buffering. Rumah calon mahasiswa yang berada di dekat sekolah itu, jika dia masuk ke dalam zonasi itu, maka dia akan menjadi prioritas utama untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, udah ada membuat sistem informasi pendidikan, itu menggunakan informasi geografis juga, jumlahnya berapa, sekolahnya ada di mana, zonasinya seberapa, nah itu untuk sistem informasi pendidikan. Yang ketiga sebagai alat bantu pemahaman dan pengamatan geografi. Jadi di dalam pendidikan, terutama untuk SMP SMA, ada ilmu terkait dengan geografi. Nah, di situ informasi geografi merupakan salah satu materi pembelajaran. Ya, teman-teman dulu di SMA atau SMP tahu yang namanya atlas, nah itu adalah salah satu produk dari pembuatan peta. Selanjutnya adalah di bidang transportasi dan perhubungan. Di bidang transportasi dan perhubungan itu, aplikasi informasi geografi dapat dimanfaatkan untuk manajemen pemeliharaan dan perencanaan perluasan jaringan transportasi. Jadi untuk menentukan daerah mana yang akan dibuat lokasi transportasinya atau daerah mana yang perlu pemeliharaan, dibuat kapan sehingga pemeliharaan kapan, itu bisa dimasukkan dalam informasi geografi. Itu adalah penentuan jalan transportasi yang efektif. Yang ketiga adalah analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Yang keempat adalah inventarisasi jalan transportasi. Nah, Kementerian Perhubungan itu dan PUPR tentunya itu memiliki data-data terkait jalan, entah itu rel kereta api, jalan nasional, provinsi, maupun transportasi yang lain. Dan data itu diintegrasikan dalam one map policy sehingga data itu dapat diintegrasi dengan baik. Selanjutnya adalah terkait tentang komunikasi. Telekomunikasi yang saat ini dipegang oleh pemerintahan BUMN yaitu Telkom dan Indosat. Nah, biasanya digunakan untuk perencanaan, pemeliharaan, analisis perluasan jaringan komunikasi, sama seperti yang tadi ya berhubungan. Terus pembuatan sistem informasi pelanggan. Tiga adalah fasilitas umum seperti telekomunikasi, yaitu wartel, warnet, itu untuk penentuan lokasinya, inventarisasi lokasi di mana saja di lokasinya. Yang keempat adalah inventarisasi jaringan komunikasi dan pelanggan TV kabel.
antena parabol dan sejenisnya. Nah, jadi PLN itu Indosat atau Telkomsel itu mempunyai peta sebaran lokasi BTS mereka maupun sebaran pelanggan mereka jika mereka mengetahui daerah-daerah mana yang masih belum terjamah, yang belum masih berpotensi banyak untuk dapat dimanfaatkan sebagai pelanggan mereka. Bidang ekonomi, bisnis, dan marketing itu sih bermanfaat untuk menentukan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, supermarket, mesin ATM, kantor cabang, konter, ruang pamer, outlet, gudang, dan sejenisnya, memperhatikan lokasi konsumen atau pelanggan. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin membangun bisnisnya, yaitu site selection, penentukan lokasi yang baik untuk memberikan lokasi bisnisnya, ekonominya, tokonya. Nah, ini sudah banyak digunakan, diaplikasikan oleh Pak wirausahawan atau perusahaan-perusahaan untuk menentukan cara efektif untuk kegiatan perekonomian. Contohnya pembatasan kawasan industri. Mereka harus memperhatikan area distribusinya berdasarkan bahan mentah dan lokasi pelabuhan. Jadi penting itu untuk penentuan kegiatan ekonomi bisnis maupun marketing. Bidang militer itu bisa digunakan untuk analisis rute perjalanan logistik dan peralatan perang, atau pembuatan peta elektronik dihubungkan dengan radar dan mendeteksi dengan pesawat militer musuh. Nah, ini juga biasa digunakan untuk melakukan analisis ketika terjun ke lapangan, sehingga ketika kita datang ke suatu lokasi, kita sudah mengenal lokasi daerah tersebut dengan baik. Bidang geologi, pertambangan, dan perminyakan itu digunakan informasi geografis untuk menentukan lokasi pertambangan tentunya berdasarkan kondisi geologinya, lokasi-lokasi perminyakan, dan perhitungan keamanan para pekerja tambang dan petani. Yang kedua adalah menganalisis limbah yang merupakan hasil sampingan dari industri tambang. Dari tambang itu nanti limbahnya dibuang kemana, dilihat berdasarkan dan dianalisis kajian sesuai lahannya. Terus menginventarisasi manajemen dan perizinan praktik tambang. Jadi setiap data informasi pasar itu kita tulis dokumen perizinannya, SK-nya berapa, tahun berapa sampai tahun berapa. Bidang lingkungan itu terkait tentang analisis dan pemantauan pencemaran udara, limbah berbahaya, pencemaran air, sungai, danau, dan laut. Nah, kedua adalah evaluasi pengendapan lumpur atau sedimen baik di sekitar danau, sungai, dan pantai. Ini biasanya digunakan oleh kementerian-kementerian untuk mengetahui dampak lingkungan hidup dari suatu perubahan lahan. Nah, ini biasanya sebelum kita melakukan kajian rencana tata ruang, kita membuat KHS, kajian lingkungan hidup. Selanjutnya ada bidang perpajakan. Bidang perpajakan ini adalah memperkirakan potensi pendapatan dari sektor pajak PBB dari suatu lokasi. Misalnya berada di Jakarta dengan berada di Yogyakarta, tentu PBB-nya berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan GIS kita bisa mendapatkan nilai PBB dari suatu lokasi. Membuat sistem informasi penarikan pajak dari sektor perikanan yang berasal dari perizinan dan pemasaran pemeriksaan komersial dan info yang terkait dengan data perizinan. Nah, ini biasanya periklanan ya, itu kita dapat tahu nih lokasi kalau di dekat daerah kota besar, di daerah kota besar, di kota besar, maka pajaknya berapa. Nah, itu kita bisa membuat kawasan biaya pemasangan perizinan terhadap iklan komersial. Untuk bidang perencanaan pemukiman transmigrasi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, daerah lahan, analisis daerah bencana alam, dan analisis pemantauan daerah-daerah kebakaran hutan. Bidang sumber daya alam dan kebencanaan, yaitu terkait tentang manajemen dan kesusahan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam, analisis dan pemantauan daerah-daerah kebakaran hutan, untuk mengetahui persebaran kawasan, misalnya kawasan potensial, kawasan hutan yang masih baik, kawasan pertanian, dan lain-lain. Ini untuk pemantauan sumber daya alam kita yang dimiliki. Kalau kita tidak melakukan pemantauan, maka sumber daya kita tidak akan dimaksimalkan dengan baik.
sehingga perlu adanya pemanfaatan informasi berbasis dalam bidang sumber daya alam. Dalam bidang kesehatan, dari kesehatan tidak hanya tentang kedokteran saja, tapi bisa juga tentang kesehatan lingkungan. Nah, contohnya adalah menentukan distribusi persebaran suatu penyakit, pola atau waktu penyebaran penyakitnya, terutama yang memiliki kaitannya dengan lingkungan, penyakit itu sesuai dengan lingkungan. Nah, kita bisa menentukan berdasarkan aspek-aspek lingkungan yang ada, sehingga kita bisa melakukan kajian untuk mengetahui mana yang potensi untuk terjangkit suatu penyakit. Yang kedua adalah penentuan distribusi rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga medis dapat akan intervensi. Jadi tidak hanya terkait penyakitnya saja, tetapi tentang fasilitas juga bisa kita analisis dengan baik. Contohnya ketika kita ingin membangun suatu rumah sakit, kita harus melihat ada nggak di sekitar situ fasilitas kesehatan, kelas berapa fasilitas kesehatan itu, sehingga tidak jadi tumpang tindih pelayanan. Bidang hidrografi dan kelautan itu bisa terkait dengan kegiatan inventarisasi manajemen stasiun pengamatan pasang surut, manajemen daerah pesisir pantai, manajemen daerah wisata, laut taman laut, manajemen pesisir. Nah, ini biasanya digunakan saat ini Agritren itu adalah tentang pariwisata. Lokasi-lokasi mana yang memiliki pariwisata yang baik itu dihubungkan dengan menggunakan aplikasi Jaya. Bidang utilitas itu digunakan untuk inventarisasi dan manajemen informasi jaringan pipa air minum, sistem informasi pelanggan perusahaan air minum, perencanaan dan perluasan jaringan pipa air minum, inventarisasi dan manajemen informasi jaringan listrik, penentuan distribusi pendapatan tong sampah, bahkan sampai WC umum lokasi persebarannya kita mengetahui. Bidang pengawasan daerah bencana alam, kemampuan untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, penyusunan rencana-rencana pembangunan kembali daerah yang terkena bencana. Untuk bencana sendiri bisa tingkat bahaya erosi, banjir. Jadi untuk bencana alam ini sudah cukup lama terapkannya informasi geografis untuk mengetahui daerah yang mana berpotensi atau yang sudah terkena. Di bidang sosial itu sih dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal seperti mengetahui potensi persebaran penduduk, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi yang berguna untuk masyarakat, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pembangunan, pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk. Jadi terkait dengan kawasan sosial. Itu biasanya diintegrasikan dengan data-data di Dukcapil maupun data BPS yang berhubungan tentang permasalahan-permasalahan sosial. Itu terkait tentang aplikasinya dan masih banyak lagi. Jadi nanti silakan teman-teman baca dan cari terkait aplikasinya. Jika ada yang ditanyakan silakan bisa ditanyakan di forum diskusi. Silakan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.